Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai di mata kuliah pemrograman bahasa rakitan. Ini slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjutkan dari pembahasan di minggu kemarin. Mohon maaf, ini mata kuliah ini keundur hari Sabtu. Mungkin maaf yang hari malam mingguan, jadi terhambat di malam minggu suruh belajar. Kemarin kebetulan ada acara, jadi terpaksa saya undur. Oke, jadi kita hari ini akan melanjutkan pembahasan yang kemarin yang harusnya selesai di satu pertemuan, tapi kemarin kayaknya kebanyakan, jadi kita lanjut di pertemuan 3 ini. 3 atau 4? 3, iya. Oke, kemarin kita sudah bahas mengenai setiap pot-pot atau pin-pin dari mikrokontrol AT89S51 atau keluarga dari MCS51. Itu. Sebenarnya nanti kita bahas lebih detailnya sambil kita praktek. Tapi jadi kemarin kita bahas dari setiap pot-potnya aja, dari ada pot 0, pot 1, pot 2, dan pot 3. Selanjutnya mau nggak mau kita juga belajar ke pin-pin lainnya, fungsi-fungsinya, tapi kita sambil jalan, sambil kita program dan fungsinya apa. Tapi ada beberapa pin yang harus selain pot 0 sampai pot 3 itu harus diketahui, terutama di pot pin-pin yang dia itu harus ada dan harus aktif seandainya mau dijalankan di run. Tuh. Ini sebenarnya deskripsi ini semua itu kan deskripsi setiap pinnya, fungsi-fungsinya masing-masing. Jadi kayak kemarin juga ada ground, ada power supply, terus ada pot 0, pot 1, pot 2, dan pot 3 dari masing-masing setiap fungsinya. Kemarin sudah sedikit disinggung, dan nanti kita akan bahas mengenai reset, ale, terus alo, dan kayak kristal dan lain-lainnya. Oke, ini juga ada kristal, ada EA, ale, nanti fungsinya masing-masing ada sendiri-sendiri. Nah, yang sekarang kita bahas adalah sistem minimum. Mungkin mikrokontroler ini kalau di SMK juga dipelajari. Kalau SMK, saya ingat kan saya sering juga nguji di SMK, mereka prakteknya juga di MCS 51. Jadi praktik mereka juga MCS 51, AT89S atau C51 juga. Tapi yang saya tekankan di sini adalah kalau anak SMK kan dia itu tahunya barang itu diterapkan dan jadi dan jalan gitu. Tapi karena kita di jenjang S1, yang saya harapkan adalah bagaimana konsep dan cara kerjanya, kenapa dia bisa berjalan. Karena kalau kita sudah mengetahui itu, paling enggak kita ketemu seperti mikroprosesor lainnya, kita paham. Terutama di bagian osilator atau yang sering kita sebut clock, kecepatan clocknya, dan di reset. Mungkin istilah reset itu ya hanya dia itu start ulang, tapi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai bahasa pemrograman rakitan, nanti tidak hanya sekedar kita start ulang, tapi apa yang terjadi gitu, dan dampak dari kristal itu seperti apa. Nah, paling enggak karena kita jenjangnya di S1, kita paham mengenai gimana cara dia berjalan. Dan semua mikrokontrol dan semua mikroprosesor itu pasti ada istilah reset dan clock. Gitu. Kita masuk ke sistem minimum mikrokontrol. Sistem minimum kalau diistilahkan sebuah rangkaian yang paling sederhana atau syarat yang utama dari sebuah rangkaian agar IC mikrokontrol tersebut bisa beroperasi dan diprogram, terutama di operasi. Dan yang seperti tadi saya bilang,
komponen yang ada di dalamnya adalah komponen utamanya adalah reset dan osilator. Osilator itu nanti akan menghasilkan sebuah clock. Gitu. Dan sedikit melihat dari rangkaian elektronik, ya mau nggak mau kita agak belajar mengenai simbol-simbol dan fungsi-fungsinya. Nanti ada sebuah reset, dia minimumnya seperti ini, kristal dia ini seperti ini. Nah gitu. Nanti saya jelaskan sedikit-sedikit apa fungsinya reset, apa fungsinya kristal, dan lain-lainnya. Jadi untuk awal pengenalan bahwa istilah reset itu apabila sinyal reset berada pada logika tinggi minimal 2 siklus mesin atau 24 periode sinyal osilator. Nah, nanti ini akan berhubungan, siklus ini akan berhubungan dengan tergantung dari clock-nya. Sedangkan clock itu fungsi dasar osilator untuk menyediakan sinyal clock dan pewaktu bagi semua perangkat internal. Gitu. Oke, kalau melihat gambar ini mungkin sederhana, tapi saya akan menggambarkan lebih detailnya di sebentar. Oke. Oke. Kita akan bahas bagaimana sih sistem minimum itu. Oke. Sistem minimum. Nanti ada sistem minimum MCS 51, ada sistem minimum AVR, dan sistem minimum mikrokontroler lainnya. Jadi di sini kita akan bahas mengenai sistem minimum AT89S51 atau 52. Oke. Jadi kita lihat bahwa kita gambarkan dulu bahwa mikrokontrol ini bentuknya adalah seperti ini. Bagaimana dia bisa berjalan? Harus berjalan. Yang pasti yang utama, paling utama adalah dia itu harus ada sumber dayanya. Harus ada sumber daya. Sedangkan kalau kita melihat dari pinnya, pin dari pin minimum bahwa sumber daya di mikrokontrol ini adalah ada di VCC ini atau pin yang nomor 40. Dia itu VCC, dia itu nanti terhubung ke satu dayanya atau adaptornya atau power supply-nya, dia itu nanti terhubung ke sini VCC plus VCC. Nah, syaratnya plus VCC atau tegangannya, istilahnya tegangan, mungkin secara istilah tegangan arus nanti kita bahas di rekayasa perangkat keras. Sekarang kita bahas di sini di tegangan yang diperlukan untuk mikrokontrol ini adalah sekitar 5 volt. Ini sama saja dengan tegangan-tegangan standar seperti digital lainnya. Hampir semua sistem digital itu menggunakan 5 volt. Nah, kalau sistem digital yang model transmisi atau transmitter atau radio atau wireless itu mulai dia merambah ke lebih kecil lagi yaitu 3,3 volt. Atau yang lebih tinggi juga ada yang 12 volt. Nah, itu standar-standarnya, tapi yang sering dipakai adalah 5 volt. Tuh. Kemarin kita sudah agak singgung mengenai 5 volt bagaimana, 0 volt, 5 volt itu sama saja seperti logika 1 atau 0 itu seperti 0 volt itu seperti logika 0. Nah, yang pasti dia 5 volt, kalau kita melihat dari arusnya dia itu hanya sekitar ini nggak bisa dipastikan tergantung dari bebannya nanti, tapi yang pasti dia itu harus ada 25 mA ke atas. Itu. Oke, yang pasti itu plus, kalau kita berhubungan dengan baterai, pasti itu ada plus dan min yang harus terhubung. Karena plus dan min, yang hubungan plus dan min, dia itu ada di sini ground, biasanya dilambangkan dengan seperti ini, kayak sapu. Ini min di angka nilainya kalau di pinnya adalah ada di sini, yaitu pin 20. Oke.
Minnya ini min 20. Oke. Ini yang harus disambungkan ke satu daya. Tanpa ada ini otomatis tidak bakalan dia itu bisa hidup. Oke. Selanjutnya, syarat selanjutnya adalah di bagian pin EA atau EV ini 31, yaitu EA atau VPP. Nah, ini di pin 31 saya gambarkan di sini bahwa pin 31 dia itu harus terhubung juga ke plus EA. Kenapa dia itu terhubung ke plus atau VCC atau terhubung ke 1? Alasannya seperti ini. Alasannya kita gambarkan lagi gini. Bila kita punya mikrokontrol, misal di sini hanya. Bila kita punya mikrokontrol, ini mikrokontrol. Nah, kita memerlukan mikrokontrol masternya, misal ini mikrokontrol master atau AT89S51-nya, dia memerlukan sebuah memori eksternal. Nah, memori eksternal. Memori eksternal. Paling kan dia itu akan terhubungkan seperti di port 0, seperti pembahasan kemarin. Nah, bila setelah reset, terjadi reset, seandainya pin EA ini tadi, yang ini, pin EA ini, dia itu terhubung ke plus, ini EA, pin EA, dia itu terhubung ke plus, maka yang akan dibaca adalah memori internal. Jadi gini, kita bikin sebuah program, misal program di komputer ini program. Oke, kita program, kita masukkan program kita ke mikrokontrol. Kalau seandainya program itu ke mikrokontrol, berarti programnya kan berarti ada di dalam mikrokontrol ini. Dengan seperti itu, yang akan dibaca, di run atau dijalankan oleh mikrokontrol harusnya yang ada di dalam sini. Makanya kalau ada di dalam sini, di dalam mikrokontrol, dia itu harus terhubung dengan EA-nya, ini terhubung dengan 1 atau plus. Itu berarti EA ini jika programnya internal, programnya ada di internal, dia itu harus berlogika 1 atau plus. Itu. Tapi kita punya program, misal kita punya program di luar. Program ini misal program kita ketik, terus kita letakkan di luar memori eksternal, maka kalau kita menginginkan program kita dibaca yang ada di memori eksternal, walaupun di dalam memori internal itu sudah ada program, tapi kita menginginkan yang dibaca itu memori eksternal, maka EA ini harus terhubung dengan 0 atau ke ground. Jadi kalau EA itu akan programnya program eksternal, maka dia itu harus dihubungkan ke 0 atau ke min. 0 berarti logika 0, 1 logika 1, berarti kalau logika 1 sama dengan plus atau sama dengan 5 volt, berarti kalau 0 eksternal logikanya 0 atau min atau 0 volt. Itu bedanya. Jadi kalau seandainya kita mau memprogram yang ada di dalam mikrokontrol tanpa ada memori eksternal, maka kita masuk ke sistem minimumnya, ini harus terhubung, EA ini harus terhubung ke plus atau ke 1, ke logika 1. Gitu. Berarti bisa saja ini dihubungkan dengan VCC ini dihubungkan dengan ini. Atau sama saja dengan ini. Gitu. Itu yang pasti itu. Yang jelas pertama adalah baterai kita hubungkan, kedua adalah EA-nya, berarti dia itu akan membaca memori yang ada, seandainya dia ke 1, memori yang ada di dalam mikrokontrol. Itu. Terus syarat selanjutnya adalah ada sebuah masuk ke clock. Nah, clock seperti tadi bahwa clock itu kita gambarkan seperti kita sepeda.
kita kalau naik sepeda, kalau kita nggak di kayu, misal kita ada sepeda, kok gambar sepeda kayak, oke, gambar sepeda anggap saja seperti ini. Kalau kita kayu, berarti kan otomatis satu kayuan itu kita kayu seperti kita, oke, kayu satu, berarti dia itu akan berjalan. Seandainya kita nggak di kayu atau di ontel, berarti dia itu akan berhenti. Nah, fungsi dari clock adalah seperti itu. Dia itu satu kali, seandainya kayu satu, kayu dua, di kayu tiga, ontel satu, dua, tiga. Nah, terus dia itu akan mengakibatkan sesuatu barang atau sepeda ini berjalan. Jadi kalau mikrokontrol analogikannya juga seperti itu. Bahwa clock itu dia itu yang akan mendorong dari agar mikrokontrol berjalan. Mikrokontrol berjalan yaitu dia menjalankan pointer yang menunjuk bahwa instruksi ke 1, 2, 3 ke tempat itu. Jadi misal kita analogikan bahwa sebuah program kita bisa gambarkan peta seperti ini. Program sebenarnya kan dia itu instruksinya ada mulai dari memori ke 000, misal 000 sampai 0001, 0010 sampai dia itu kapasitasnya berapa? Mungkin FFF gitu. Oke. Dalam lokasi 000 kita garis saja seperti ini, misal. Oke. Kita garis sampai semuanya. Oke. Program perintah itu akan tersimpan di sini, di lokasi ini. Misal kita akan program seperti kalau kita membuat ibaratnya seperti algoritma atau urutan-urutan dari perintah. Misal perintah satu adalah tolong apa ya nanti. Oke. Kita analogikan bahwa program nanti dia itu akan menjalankan sebuah perintah lampu mati aja. Jadi tolong lampu satu mati. Satu mati sama dengan mati. Itu perintah pertama. Perintah selanjutnya setelah lampu mati berarti lampu 2 akan dihidupkan. Lampu 2 akan hidup. Ini mengkondisikan, nah program selanjutnya di memori selanjutnya, step selanjutnya, misal lampu 3 akan mati juga. Oke. Dengan seperti ini, seandainya program tidak ada clock, dia kan ada pointernya di sampingnya. Jadi ada stack pointernya atau pointernya yang menunjuk bahwa dia itu menunjuk ke lokasi memori program yang disimpan. Jadi dia akan menunjuk ke perintah ke satu, berarti matikan lampu. Seandainya dia itu ada clock berarti clock dia itu akan menjurus bahwa pointer ini akan mengarah ke lokasi selanjutnya. Ibaratnya kita pukul satu kali pukulan, pukul dengan palu, pukul jedet. Dia itu pointer ini akan ke bawah. Berarti dia itu akan menunjuk perintah yang ada di bawahnya. Setelah saya matikan lampu 1, berarti saya akan lampu 2 akan saya hidupkan. Dan seterusnya setelah itu di clock 1 kali lagi, terus dia itu akan menunjuk ke lokasi memori selanjutnya dan lampu 3 akan dimatikan juga. Jadi dengan step 3 ini kita akan menghasilkan lampu 1 akan mati dan lampu 2 akan hidup dan selanjutnya lampu 3 akan mati juga. Tanpa ada pukulan ini, tanpa ada clock-nya ini atau dia yang mengayuh, maka pointer akan selalu menunjuk ke 1 terus. Jadi akan menunjuk ke lokasi 00 terus. Gitu. Nah, jadi misal juga kalau kita bermain-main seperti kita kodok-kodokan juga ya. Kalau kita main kodok-kodokan kan biasanya ada buat mainan anak-anak. Kalau kita
centil 1 dia itu akan jalan ke depan 1, centil 2 berarti jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Tanpa kita memicu dari pergerakan itu, dia itu tidak berjalan. Nah, fungsi clock dia itu seperti itu. Clock, dia itu akan mengarahkan. Juga kalau kita menganalogikan juga kalau ini di lampu, misal lampu yang berjalan. Misal ada flip-flop seperti di truk-truk atau bis-bis, dia itu kan akan lampu dia berjalan, ini mati, ini mati, ini mati, nanti hidup, hidup, hidup. Nanti setelah itu selang berapa detik dia itu hidup lagi, terus saling bergantian seperti lampu flip-flop. Nah, itu analoginya clock sebenarnya seperti itu. Dasar dari clock sebenarnya lampu flip-flop. Jadi fungsi clock seperti itu. Nah, dalam aplikasi mikrokontrol ini harus ada clock-nya. Yaitu untuk membuat sebuah clock, sebentar. Oke. Membuat clock itu bisa berbagai cara. Jadi kalau membuat clock yang paling sederhana seperti praktikum di SMP. Kita membuat lampu flip-flop. Flip-flop misal dia itu terbentuk seperti ini, dia itu disilang. Nah, dia kan kalau flip-flop ini misal LED 1, LED 2, LED 2, LED 1. Kan sini on, berarti sini off. Terus bergantian setelah itu sini off, sini on. Nah, dengan seperti itu kita bisa menggambarkan kalau kita dengan osiloskop atau dengan osiloskop apa? Lupa saya instrumennya. Oke, kalau kita gambarkan ke grafiknya, jadi kita bisa menentukan bahwa kalau bentuknya on off kita seperti log ini, on off gitu. Jadi LED itu akan jadi on terus off terus segitu. Off. Nah, ini yang akan mendorong seperti jadi clock-nya. Kalau kita pengen membuat sebuah clock ini cuma bisa dengan menggunakan flip-flop. Nah, on off-nya itu kan on off-nya dia itu karena kita menggunakan sebuah grafik itu karena on off. Kalau di dalam kurvanya dia di kesini kan dia itu waktu ke sana yaitu amplitudenya bisa gitu. Nah, ini bisa dihitung mengenai frekuensinya. Kita menganalogikan kalau belum memahami mengenai frekuensi, jadi frekuensi itu adalah dia perhitungan dari puncak ke puncak ini waktunya berapa. Nanti waktu itu akan dibagi frekuensi 1 akan dibagi frekuensi nanti akan menghasilkan berapa hertz gitu. Nah, gampangannya seperti ini aja. Jadi clock itu seperti kita menghentakkan sebuah jelas frekuensi itu kan akan jadi frekuensi akan jadi satuannya kan hertz. Kok aku bingung. Oke, frekuensi nanti akan menghasilkan satuannya hertz gitu. Oke. Kita menganalogikan bahwa kalau kita bikin sebuah flip-flop yang bisa kita tangkap di mata kita, itu kalau kita bikin sebuah frekuensinya itu 1 hertz, itu sama dengan kalau kita hasilnya adalah 1 hertz, itu sama dengan setiap hentakannya ini dia itu memerlukan waktu 1 second, 1 detik. Jadi kalau kita analogikan seperti saya tepuk tangan jadi seperti ini. Ini kan 1 detik bahwa dia itu ada frekuensinya 1 hertz. Kalau kita lebih dipercepat lagi, berarti dia itu akan menjadi 2 hertz. Berarti lebih sama dengan dia itu setengah atau 500 milisecond. Itu berarti akan dipercepat lagi.
Seandainya kan lebih cepat lagi sampai ke kilo, nah sampai udah cepat banget berarti frekuensinya akan semakin naik. Dan yang bisa ditangkap manusia itu sudah nggak bisa 20 Hz, itu sudah mulai tidak bisa ditangkap oleh manusia. Gitu. Jadi karena sudah terlalu cepatnya, makanya manusia sudah nggak bisa ditangkap mengenai frekuensinya. Gitu. Nah, oke. Ini mengenai frekuensinya, logikanya kalau kita menggunakan clock secara sederhana. Nah, jadi kalau dalam sebuah rangkaian dia itu seperti dibentuk sebuah transistor atau sebuah gerbang logika yang dia itu dibentuk secara menyilang. Secara menyilang. Aduh, lupa saya. Oke, seperti ini. Sebuah clock sederhana bisa digunakan dengan menggunakan gerbang logika seperti ini. Ini outputnya dia itu akan membentukkan jadi input dan outputnya akan jadi ini bentuknya akan seperti kristalnya dia ini. Nah ini akan bentuk. Nah sederhananya seperti ini. Nanti ini bisa dipasang dengan LED. Ini bisa dipasang dengan LED. Berarti dia bisa sebagai outputnya atau sebagai clocknya akan terbentuk seperti ini. Gitu. Nah, bentuk dasarnya dia itu bentuknya seperti ini. Untuk peredamnya biasa menggunakan kapasitor untuk meredam dari sebuah deraunya atau noise-nya. Nah, sederhananya bentuknya seperti ini, makanya kalau di mikrokontrol diterapkan di setengahnya dia itu harus dipasang di eksternal. Dari garis-garis mulai dari sini dia itu akan terpasang di eksternalnya. Dia ke bawahnya dia itu dipasang di ini di internal dan ini di eksternalnya. Jadi kalau kita masuk ke rangkaian sistem minimumnya berarti ini harus tergambar osilator seperti ini. Jadi osilatornya dia itu harus ada kristal, ada sebuah kristal. Ini yang menentukan kecepatannya dan akan diredam oleh kapasitornya. Oke. Nah, makanya di kaki nomor 18 dan 19 dia itu untuk sarana clock. Berarti di dalamnya dia itu ada rangkaian flip-flopnya itu seperti ini. Jadi internal sudah built-in rangkaian, tinggal kita di eksternalnya. Fungsinya eksternal ini mungkin di pabrikannya dia itu fungsinya agar kita bisa memilih kecepatan yang diinginkan. Jadi kalau melihat dataset kemarin bahwa kristal dia itu mampu kecepatan clocknya dia itu kan kalau melihat dari datasheetnya dia mulai dari 0 Hz sampai dengan 33 MHz. Kecepatannya itu. Nah, kalau melihat dari saran dataset atau dari pengalaman-pengalaman, orang-orang itu sering menggunakan kristal ini kecepatannya dia menggunakan kecepatan 11, berapa saya lupa sampai 12 MHz. Kenapa orang-orang kok menggunakan kecepatan yang itu bukan yang lebih cepat saja gitu? Alasannya sebenarnya alasan pokoknya kalau kita akan berhubungan dengan timer. Alasannya itu, seandainya kan timer ini nanti kita sering menggunakan sebuah program itu dengan delay. Delay itu terbentuk dari timer. Nah, delay ini misal kita akan menggunakan atau membuat sebuah delay 1 second aja, 1 detik. Dengan menggunakan kristal ini kalau ada perhitungannya, sebenarnya ada perhitungannya lebih detail, tapi di sini saya nggak ada perhitungannya. Jadi saya
kira-kira orang-orang itu biasanya menggunakan ini alasannya karena perhitungannya lebih enak di nanti cara memasukkan nilai-nilainya. Jadi nanti kita membahas timernya lebih detail di timer dan counter. Jadi alasannya buat awal bahwa timer ini nanti akan menghasilkan delay, atau delay ini untuk bisa membuat sebuah delay kita menggunakan timer. Kalau seandainya kita memerlukan delay 1 detik, itu hanya nilainya itu nilai bulat. Tidak ada koma-komanya. Karena kalau ada koma, kalau kita berhubungan dengan bahasa rakitan itu akan mempersulit dalam kita memprogramnya. Makanya yang dituju adalah akan jadi bilangan-bilangan bulat. Makanya di lain sisi kalau kita delay, kita juga bisa menggunakan ini pada saat di komunikasi serial. Karena komunikasi serial itu sering kita akan membahas mengenai atau dengar mengenai misal 100 kilobit per second. Kecepatan dari komunikasi itu. Makanya kalau pembulatan nanti dalam segi nilainya akan bulat, ini akan lebih mudah untuk mendapatkan yang lebih presisi dalam misal kita pengen kecepatan 100 kilobit per second. Tidak ada koma-komanya, jadi nilainya bulat. Lebih detailnya nanti kalau kita sudah masuk ke komunikasi serial dan ke timernya. Jadi kita anggap saja kita melompat, kita akan menggunakan kristal ini yaitu 11,024 berapa? Saya lupa 0,24 kHz. Itu kan kalau dibulatkan kan hampir 12 MHz. Sampai 12 MHz. Itu. Oke. Ini mengenai clock. Terus setelah kita memasukkan, seandainya kita sudah memasukkan tegangan, oke, tegangan, terus min-nya, terus EA-nya, untuk memori eksternalnya sampai ke clock, ada satu yang sangat menentukan. Kalau sebenarnya kalau sudah seperti ini terpasang, ini sudah bisa berjalan. Tapi ada yang harus dilakukan, yaitu memastikan bahwa program posisi pointer dia berada di paling atas memori. Jadi kita misalkan ada sebuah program seperti tadi, sebenarnya seperti clock. Oke. Programnya seperti ini. Jadi ini nanti bisa dideskripsikan menjadi apa sih artinya reset. Nah, ini nanti kita akan menggambarkan bagaimana reset berjalan. Jadi di memori program alamatnya adalah mulai 00, 0001 sampai FF. Kita ada program yang di sini. Misal kita ada program mengenai cara-cara praktikum ini. Berarti kalau kita menggunakan praktikum atau aturan-aturan, berarti kita mulai dari cara 1, cara 2, cara 3, misal itu di dalamnya program itu seperti itu. Misal 4 sampai 5. Oke. Pada saat reset, seandainya reset tidak terkondisikan, reset mikrokontroller tidak terkondisikan, mungkin pointer dia itu berada di posisi acak atau di posisi mungkin di sini FF15 misal seperti itu. Nah, seandainya pointer di posisi ini, setelah kita hidupkan satu daya, dia pasti akan membaca yang ada di posisi pointer dia. Pasti akan membaca ini. Padahal ini tidak ada programnya. Programnya misal cuma dia berisi di sampai level 0011 misal gitu. Di posisi alamat ini. Setelah itu kan kosong, berarti ini tidak terpakai. Seandainya terpakai ini, dia pointer posisi ini, dia itu akan membaca sesuatu ruang yang kosong, tidak ada perintah sama sekali. Otomatis
dia itu tidak akan berjalan. Microcontroller itu atau programnya tidak akan berjalan karena pointer menunjuk ke lokasi yang 0. Atau seandainya program awal mungkin oke lah, reset awal dia itu posisinya sudah mulai di atas. Tapi pada saat berjalan tiba-tiba listrik kita matikan, terus dia sedang pointernya sedang di posisi 4 ini. Posisi 4. Maka setelah kita hidupkan lagi, dia itu akan membahas atau membaca yang ada di posisi 4. Gitu. Karena berarti kalau dia membaca instruksi yang ada di posisi 4, misal ini adalah harus berurutan, kamu lakukan nomor 1, lakukan nomor 2, lakukan nomor 3, lakukan nomor 4, lakukan nomor 5. Seandainya reset tidak pasti dia posisi 4, berarti kok ujuk-ujuk dia itu langsung menuju ke lakukan nomor 4. Berarti nomor 1, 2, 3, 4 dia tidak dilakukan. Makanya kita bisa menggambarkan bahwa seandainya langkah 1, 2, 3 itu enggak terpenuhi, enggak dibaca, berarti program akan kacau. Kok tiba-tiba dia itu membaca yang nomor 4 gitu. Berarti kan kacau. Misalnya nomor 1 dia langkahnya lakukan letakkan buku di sini, nomor 2 terus posisikan pensil di sini dan seterusnya. Setelah itu nomor 4 ibaratnya tulis ABC. Nah, itu kan berarti kan kalau langkah nomor 4 kalau langsung dibaca, tuliskan ABC, lah yang buat nulis itu apa? Terus yang buat kertasnya mana? Kan nggak ada. Berarti kan harus kita siapkan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai berurutan. Ini seandainya reset enggak pasti posisi pointernya. Kalau resetnya enggak terkondisikan. Nah, fungsi reset itu kalau kita sering melihat kan sering mendengar bahwa reset akan kembali ke 0. Nah, maksudnya itu seperti ini, dia itu pastikan bahwa reset itu dia itu akan berada di posisi yang paling atas. Gitu. Jadi fungsi ngereset dia itu pastikan pointer berada di paling awal instruksi. Gitu. Tidak harus sebenarnya tidak harus di 0000 ini. Seandainya kita punya program seperti ini, program hampir seperti ini instruksi, tapi kita menginginkan program itu ada mulai dari instruksi nomor 0101, misal dia itu posisi ini ke bawah. Ini bisa saja, jadi nanti posisikan bahwa yang paling atas dia itu akan melompat ke bawah gitu. Kalau ini posisi nanti kalau model seperti ini, nanti model seperti diinterupsi dan lainnya. Tapi instruksi atau serial. Tapi kita abaikan dulu yang ini, kita menuju bahwa seperti ini, bahwa reset itu memastikan bahwa pointer berada di lokasi alamat 00 atau yang paling atas. Itu. Ini bisa teman-teman mahasiswa bisa mendeskripsikan bahwa reset itu apa sih gitu. Pokoknya dia itu bekerja seperti itu, memastikan pointer berada di posisi paling atas. Karena kenapa seperti itu? Bahasa pemrograman rakitan adalah bahasa counter. Dia itu akan menjalankan perintah-perintah satu persatu, tidak bisa menjalankan dalam waktu bersamaan. Dia itu setelah menjalankan satu, seandainya pointer sudah di posisi 1, setelah dia menjalankan alamat ke 00, dia akan menjalankan ke alamat selanjutnya, dan dia selanjutnya, setelah itu selanjutnya sampai akhir dari program itu. Dan setiap program pasti dia itu akan mengarah ke looping atau dia itu akan kemana lagi gitu. Nah, dengan itu namanya ini program counter. Itu akan menjalankan setelah program di lokasinya selesai, baru menjalankan selanjutnya gitu. Tuh. Ini proses reset. Dengan reset seperti ini, kita kembali ke istilah resetnya tadi di slide-nya ini seperti ini. Nah, reset. Reset akan mereset apabila sinyal reset berada
pada logika tinggi minimal selama 2 siklus. Reset ini ada di pin nomor 9. Jadi maksudnya adalah reset ini di pin 9 ini dia itu harus ada logika 1 selama 2 siklus atau 2 second kalau kita menggunakan 12 MHz atau 11,024. Nah, mohon maaf, kembali ke tadi MHz yang kristal, bahwa dengan menggunakan kristal selain tadi bilangan bulat, dengan menggunakan kristal 11,024 atau 12 MHz, kalau dihitung-hitung, ini nanti setiap instruksi, setiap program, setiap instruksi, dia itu akan memakan waktu, instruksi akan memakan waktu 1 mikrosecond. Kecepatan untuk mengeksekusi dari 1 instruksi. Dia itu akan mengeksekusi instruksi tersebut selama 1 second. Itu kalau program, tapi ada juga yang 2 second, 3 second. Tapi rata-rata untuk instruksi yang dia itu bukan percabangan, dia itu memakan waktu 1 mikrosecond. Jadi misal kita ambil dari sini programnya ini, dalam dia itu membaca 1 perintah, itu memakan waktu 1 second. Jadi kalau kita mau ini mikrokontroler ini membaca dari 5 perintah ini, seandainya bukan instruksi percabangan, dia 5 perintah, dia akan memakan waktu sekitar 5 mikrosecond. Itu kalau kita menggunakan 12 MHz. Tuh. Nah, karena kembali ke reset, karena 1 reset itu harus berada di posisi atas, syaratnya sekitar 2 second, 2 mikrosecond atau 2 siklus ya, 2 siklus. Oh, 2 siklus. 2 siklus itu sama saja dengan 2 mikrosecond. 2 siklus sama saja dengan 2 mikrosecond. Jadi bagaimana cara kita mereset agar pointer itu pasti di memori, membaca memori paling atas gitu. Itu ada beberapa cara. Caranya bisa dengan manual, bisa dengan otomatis. Oke. Agar mereset kita menggunakan yang manual. Coba kita manual. Kalau di mainboard atau di PC biasanya kan ada push button. Nah, dia itu akan terhubung ke ground. Sebenarnya ada dua kaki, dia satunya terhubung ke reset, satunya terhubung ke ground. Seandainya kita tekan jeder, kalau kita reset ini kan hanya memerlukan 2 mikrosecond. Berarti kan sekali kita pencet secara manual, maka pointer akan berada di posisi yang paling atas. Sudah pasti dia posisi membaca posisi yang atas. Itu kalau kita manual. Tapi kalau aplikasi kita, misal aplikasi entah otomatis atau dia itu akan bekerja 24 jam seandainya listrik mati, masa sih setiap kita hidupkan lagi nanti dia itu harus kita tekan secara manual? Kan nggak mungkin. Makanya ada cara ngereset secara otomatis, yaitu dengan cara memanfaatkan rangkaian elektronik seperti kapasitor dan resistor. Kapasitor itu fungsinya dia itu akan difungsikan untuk mengisi dan membuang sebuah muatan atau mengisi tegangan, arusnya, terus dibuang arusnya. Nah, itu memanfaatkan isi dan buangnya. Dan resistor itu untuk mengkondisikan bahwa dia memposisikan sebagai logika yang pasti. Itu. Nah, saya jelaskan bahwa untuk membuat sebuah reset secara otomatis, kita manfaatkan sebuah resistor. Bentar, ini nggak bisa dihapus. Oke.
Kita bisa memanfaatkan dari rangkaian kapasitor dan resistor dengan cara dengan kita ditekan sebelum ke sana kita kan bisa dengan dipencet mengenai tombol. Berarti posisi seandainya ditekan sebentar mungkin salah saya. Dihitung kondisikan. Oh iya, maaf. Ini salah gambarnya. Maaf. Ini harusnya dia itu posisinya bukan ke ground. Nah, di sini saya salah. Bahwa kondisi normal sebuah pin, kan kayak awal-awal pertemuan bahwa kondisi normal sebuah pin, dia itu akan berlogika 1. Makanya kondisi normalnya adalah logika 1. Di sini akan logika 1. Jadi seandainya kan pengen reset, berarti itu harus dia itu bukan ke 1, tapi normalnya 1, terus jadi kita tekan, dia itu akan menjadi 0, terus 2 mikrosecond, dan setelah itu dia itu akan dibalikan lagi secara normal akan menjadi 1. Jadi 1 posisi 0 adalah selama 2 mikrosecond. Itu. Kalau kita bikin secara manual, berarti kita bisa menggunakan rangkaian seperti tadi push button, cuma dia itu terhubung dengan plus ke 1. Itu gini. Ini push button kita tekan, tombol tekan, berarti kita akan mereset selama mikrosecond. Nah, ini secara manualnya. Nah, tapi kalau secara otomatis, pertama kita pastikan bahwa logikanya akan logika selalu ke 0. Bentar, saya fungsi tinggi. Sebentar, saya kok bingung. Lupa saya lupa. Maaf. Oke. Tadi udah benar yang tadi. Ini harusnya ngisi terus bentar. 24 periode. Logika tinggi selama 2 mikrosecond. Sorry. Oke, sorry saya kembali lagi bawa ke reset lagi yang tadi bahwa harusnya ini kok nggak bisa. Oke, sorry. Oke, harusnya ini logikanya ke bawah itu kalau menurut ini kan ke bawah itu tinggi minimal 2 mikrosecond, 2 siklus. Berarti ketingginya itu bukan ke bawahnya, berarti dia itu minimalnya di sini kan 0. Berarti dia itu kalau grafiknya berarti 0, tingginya 2 mikrosecond, bukan di atasnya. Berarti tingginya 1, ini 0 dan 0. Ini besarnya 2 mikrosecond. Kebalik-balik saya. Oke. Berarti kondisi normal adalah kondisi 0. Kalau kita tekan, ceder, berarti otomatis ini akan terjadi konsleting. Berarti kondisi di sini adalah akan menjadi 1, di sini juga 1. Makanya setelah 1 kita lepas selama 2 mikrosecond, dia itu akan menjadi 0 lagi dan 0 lagi. Gitu. Bagaimana cara kita membuat secara otomatis? Ini kita bisa memanfaatkan mengenai dengan menggunakan kapasitor. Oke, ini ada plus, ada kapasitor bentuk seperti ini. Dan untuk memastikan kita ini bisa dihubungkan langsung ke reset. Fungsi kapasitor ini
Dia analogikanya adalah seperti ini. Ini dia itu bentuknya seperti ini, seperti ember. Ember. Kalau kita kasih air, maka dia akan mengisi. Setelah dia itu penuh, dia itu akan meluber dari isinya, jeder ke bawah. Setelah penuh. Kalau sudah kosong, dia itu akan kembali lagi untuk siap diisi lagi. Nah, seperti kondisi awal. Setelah ngisi, dia itu akan kondisi setelah diisi pertama kali dia isi, terus setelah dia itu terisi, dia itu akan menumpahkan. Nah, menumpahkan ini bisa langsung ke jalurnya. Di sini, misal di sini pertama kali dia ngisi, setelah terisi penuh, dia itu akan menumpahkan muatannya di jalur yang ini. Dia tumpah dengan otomatis dengan seperti ini, dia akan menumpahkan selama, kalau dari segi perhitungannya itu ada, kita kisaran saja yang dibutuhkan adalah 2 mikrosecond. 2 mikrosecond kalau ada perhitungannya itu sekitar 10 mikrofarad. 10 mikrofarad. Kalau hitung-hitungannya seperti itu. Nah, fungsinya kapasitor dia itu akan mengisi, setelah mengisi dia itu akan menumpahkan, setelah tumpah dia itu akan kembali ke kosong lagi. Jadi setelah kita masukkan satu daya masuk, maka kapasitor ini akan mengisi, dia menumpahkan, setelah menumpahkan dia itu akan posisi kembali lagi selama 2 mikrosecond. Nah, untuk memastikan bahwa dia itu tidak kembali lagi menumpahkan lagi, ini ada untuk mengkondisikan bahwa itu memastikan tidak berulang lagi dengan cara ada resistornya di bawahnya. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan sebuah reset secara otomatis, kita memanfaatkan kapasitor dan resistor. Kapasitor yaitu untuk mengisi dan menumpahkan selama 2 mikrosecond, dan untuk mengkondisikan dengan resistor ini. Kalau secara manual kita dengan menggunakan push button. Nah, ini gambaran dari sistem minimum semuanya. Kalau kita sudah terapkan ini semua, sudah dipastikan bahwa mikrokontrol sudah siap atau sudah bisa berjalan. Tapi kalau belum ada programnya, ya otomatis dia itu belum bisa berjalan. Jadi kalau kita isi programnya, kita run, kita masukkan satu daya, ini sudah bisa dijalankan. Sampai sini ada pertanyaan? Sebentar saya keluar dulu.
Ada pertanyaan? Nun sewu, Pak, bertanya, Iya, Pak. monggo. Monggo. Nggih, mboten ngertos gelas elektronik dados bingung. Maksud dari dua siklus niku pripun nggih, Pak? Dua siklus. Dua siklus ini sekalian saja, jadi dua siklus itu seperti kalau dalam satu siklus itu kan kristal ada perhitungannya seperti ini, tapi ada rumit. Jadi lanjut ke slide selanjutnya aja sekalian. Jadi dalam satu kristal seandainya kita menggunakan 12 MHz. Contohnya 12 MHz ini. 12 MHz satu dia itu mempunyai kecepatan saya lupa. Jadi istilahnya kalau dalam satu mikrokontrol kita menggunakan 12 dibagi frekuensi kristalnya 12 ini dibagi frekuensi kristalnya berapa? Kalau sama dengan 12, karena satu siklus itu dia memerlukan sebuah clock itu sebanyak 12. Jadi 12 ini clock ini 1, 2, 3 seperti ini di bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 clock. 12 clock ini berarti kalau siklus kan dia itu satu putaran atau satu siklusnya ini. Satu siklus. Nah, dua siklus dia itu akan terbagi jadi 6, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita abaikan itu. Kita yang tahu adalah siklus ini dari frekuensi ini, frekuensi kristal, 12 siklus, 12 clock akan dibagi dengan kristalnya akan menghasilkan satu siklus. Itu. Berarti kalau ada dua siklus, berarti dia itu akan menghabiskan, kalau satu siklus ini, jadi seperti ini, jadi 12 ini ada ketetapannya, karena satu clock, satu siklusnya itu memerlukan 12 clock. Makanya 12 ini ketetapan, terus dibagi kristalnya berapa? Kalau kristalnya ini adalah 12 atau 11, saya anggap aja 12, di contohnya itu 12, maka kita masukkan nilai 12 ini. Maka dia itu akan sama dengan satu siklus. Satu siklus ini sama dengan 1 mikrosecond. Jadi kalau kita memerlukan 2 siklus, berarti sama dengan 2 mikrosecond. Nah seperti ini, jika frekuensi kristal yang digunakan adalah 12 MHz, maka satu clock akan sama dengan satu siklusnya akan menghasilkan 12 bagi frekuensi kristalnya, 12 bagi 12 sama dengan 1 mikrosecond. Jadi secara gampangannya bahwa satu siklus kalau kita menggunakan 12 MHz berarti 1 mikrosecond. Gitu. 1 mikrosecond ini sama saja dengan kalau mikrokontroler akan mengeksekusi sebuah satu perintah, dia itu akan kecepatannya 1 mikrosecond. Itu kalau 12 MHz. Gitu. Paling seperti itu gambarannya. Nah, kita bisa bayangkan seandainya kok kecepatannya kok sekarang udah giga-gigaan gitu. 1 GHz saja. Berarti kita bisa membayangkan kecepatan dalam satu perintah itu kecepatannya berapa 0,00 berapa mikroan gitu. Pasti udah terlalu cepat banget. Nah, sedangkan kita membahasnya hanya di frekuensi 12 MHz. Kecepatan clock-nya 12 MHz. Tuh. Jadi kalau kita bisa menghitung saja ini cuma 12. Seandainya ke atas lagi 24. Berarti satu perintahnya 0,5 mikrosecond. Berarti kalau
dia itu ke atas lagi, misal 32, pasti dia itu akan lebih cepat lagi. Nah itu kalau sudah 100 MHz itu sudah cepat lagi, apalagi sampai 1 GHz. Apalagi kalau sekarang mikroprosesor itu sudah 3 giga. Nah itu saya sudah nggak bisa membayangkan. Apalagi nanti kalau di bahasa rakitan kita akan membuat sebuah delay. Delay itu 1 detik saja. Berarti kalau gambarannya kan, kalau saya lemah di perhitungan ya, tapi istilahnya seperti inilah. Saya tak coba menghitung. Jadi 1 detik kita bikin sebuah delay 1 detik. Berarti untuk membuat delay 1 detik saja ini, berarti kita harus mengulur-ngulur program itu bikin, berarti kan kalau 1 detik kan itu sama saja dengan berapa 1000 milisecond. 1000 milisecond itu kan akan sama saja dengan 1 juta mikrosecond ya, berarti itu. Atau berapa? Saya sangat lemah kalau di sini. Jadi anggap saja seperti itu. Saya lupa nanti kalau buku di nanti membahas delay nanti kayaknya ada. Tapi saya anggap aja seperti yang ini aja. Berarti kita anggap bahwa untuk membuat sebuah delay 1 detik itu memerlukan 1 juta mikrosecond. Berarti kita membuat sebuah instruksi itu sebanyak perintah itu sebanyak 1 juta mikrosecond. Sebegitu banyaknya. Seandainya itu siklusnya dengan frekuensi 12 MHz. Seandainya kita menggunakan frekuensi yang lebih besar lagi, 100 MHz saja, kita paling akan lebih dari mungkin 100 juta berapalah, mungkin lebih dari instruksi yang akan kita perlukan untuk membuat sebuah delay. Jadi di delay di bahasa rakitan itu tidak hanya menulis delay 100 milisecond, itu nggak bisa kalau di bahasa rakitan. Kita harus membuat sebuah delay ini dengan instruksi per instruksi. Nanti cara algoritmanya atau cara ngakalinya nanti kita bahas di praktikum awal-awal. Karena pertama kali nanti kita akan membahas delay-nya di praktikumnya. Oke. Mungkin itu sekedar gambaran. Kalau ada pertanyaan lagi, enggak. Oke, kalau enggak ada, ini kebetulan tadi sudah masuk ke osilator perhitungannya, bagaimana siklusnya. Jadi langsung saja ini ada waktu apa ini? Waktu eksekusi, tapi tadi sudah saya singgung bahwa 1 eksekusi itu akan memerlukan 1 instruksi 1 second atau 1 mikrosecond. Tadi mana? Nah ini. Nih. Ini. Nah, selanjutnya bahwa dalam bentuk fisiknya, kalau kita akan membuat sebuah pemrograman dari mikrokontrol ini kan dari segi rangkaiannya kan seperti ini, seperti tadi kita bahas per satu-satu. Yang kita lihat adalah bukan di posisinya, tapi kita harus lihat di posisi ininya, nilai-nilainya, posisinya itu di atas atau di bawah. Kebetulan kalau di rangkaian elektronik kita yang harus diperhatikan di posisi kaki-kakinya.
bukan posisi dia itu berada di atasnya, tapi kita lihat di situ. Karena kadang-kadang beda-beda posisinya. Yang kita lihat di sini, pasti di sini ada kristalnya, osilator untuk clocknya, ada resetnya, terus posisinya, VCC-nya, nah itu. Kalau kita dinyatakan dalam bentuk hardware-nya, kita akan bentuknya ini mikrokontrol ini, dia itu bentuknya seperti ini bentuk nyatanya. Terus kristal ini dia itu akan berbentuk seperti ini. Nah ini dia bentuknya agak berkilo lah. Terus ada kapasitor itu bentuknya seperti ini. Ini karena kita orang IT jadi saya cuma menggambarkan kira-kira bentuk-bentuknya seperti ini. Tidak secara detail harus menghitung seperti ini, enggak. Kira-kira bentuknya seperti ini. Karena kita nanti jelas nggak akan menyolder atau bikin apa, yang pasti kita sudah ada minimumnya, terus kita baru kita program gitu. Bentuknya seperti ini bentuknya. Nah, yang rangkaian yang di luarnya ini adalah rangkaian pendukungnya, yaitu mungkin regulator, terus ini ada tambahan-tambahan kalau ini adalah untuk komunikasi serialnya. Tapi ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah sistem minimumnya, bahwa ada kristal bentuknya ini, ada reset, ini bentuknya ini, ada reset, ada R, ada kapasitor, dan ini ada tombolnya. Bentuknya seperti itu. Sistem minimum kalau dari segi hardware-nya. Bentuk hardware yang sudah jadi. Oke. Karena tadi gambarannya adalah ini sistem minimumnya, bentuknya seperti ini, saya gambarkan di sini. Ada juga mengenai adaptornya atau satu dayanya atau power supply-nya. Nah, ini nanti mungkin akan lebih kita bahas di rekayasa perangkat kerasnya. Yaitu terbentuk rangkaian ini terbentuk seperti bentuk atas ini. Nanti lebih detailnya mengenai power supply nanti akan dibahas di rekayasa perangkat keras. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Nanti juga kita kalau mau praktikum kita minimalnya bikin sebuah rangkaian seperti sistem minimum saja paling. Kalau bentuk sistem minimum kan dia itu cuma dia bentuknya mikrokontrol, ada kristal, terus ada reset aja. Setelah itu bisa kita program atau di-run atau disimulasikan dengan menggunakan Proteus. Tadi buat gambaran saja, tadi saya udah buka, kalau Proteus itu bentuknya seperti ini ya. Kalau saya program, kalau di sini yang buat saya produksi ini, saya bisa gambar rangkaian bentuknya seperti ini. Ini bentuk rangkaian-rangkaiannya, semuanya kalau kita bikin rangkaian, kita bisa simulasikan di program. Setelah itu, seandainya kita pengen membuat desain sebuah PCB nanti, ini kan rangkaiannya nanti akan bentuknya seperti ini. Bentuk detail-detailnya dia seperti mainboard. Jadi ada satu layer, ada dua layer. Kebetulan ini saya bikin 2 layer. Nah, bentuknya seperti ini. Rangkaiannya mungkin rumit. Buat orang teknik informatika mungkin rumit. Tapi ini setelah bikin PCB, ini bisa langsung disimulasikan seperti bentuknya, bentuk fisiknya 3 dimensinya seperti ini. Nah, dengan Proteus ini semuanya sudah bisa tertangani semua. Jadi mulai dari rangkaian disimulasikan atau diprogram, setelah itu bikin PCB-nya, terus itu baru kita lihat bentuk 3 dimensinya. Setelah 3 dimensi baru nanti dia itu akan diekspor ke Grabber atau untuk dicetak. Kalau ke mesin, kalau saya kan biasanya kalau bikin PCB kan ke Cina. Jadi ini bentuknya filenya nanti bentuk model Grabber.
mereka itu grabber karena mesin-mesin mereka itu bisa nerima hanya file grabber. Nah, grabber ini bisa dibikin juga di Proteus ini. Tapi kalau kita mau bikin VCP kok kita print biasa, ya tidak perlu ada grabber-grabberan. Jadi tinggal langsung print saja, nanti bisa dicetak. Kalau di teknik elektro mungkin praktek ke itunya VCB-nya. Jadi ini saya buat gambaran saja bahwa kita di Proteus ini bisa bikin rangkaiannya seperti ini, terus bikin VCB-nya, terus itu setelah itu kita lihat bagaimana ininya, 3 dimensinya nanti hasil akhirnya, terus setelah itu baru diekspor ke grabber. Nah, ekspor grabber kalau saya buat contoh, kalau dari bentuknya sudah seperti kalau ini nanti juga Proteus ini filenya juga nanti bisa dimasukkan ke dalam mesin. Ini mesin yang punya saya ini kan seperti ini. Nanti sistemnya gambar bisa langsung dimasukkan ke mesin ini, tinggal di run, nanti otomatis komponen-komponen bisa langsung terpasang gitu. Ini hanya dengan satu program itu, program Proteus. Oke. Ini kalau setelah masuk ini biasanya sudah siap untuk dipasarkan. Kalau tempat saya itu ini seperti ini hasilnya. Jadi dia itu akan bentuknya yang tadi saya gambar akan bentuknya seperti ini dan akan kalau barang jadinya akan seperti ini bentuknya. Jadi itu gambaran mengenai proses-prosesnya. Jadi itu semuanya memakai Proteus. Bentuknya seperti ini. Oke, itu buat gambaran saja, biar pengenalan bahwa nanti kita juga akan mensimulasikan dari pemrograman ini dengan Proteus ini. Itu. Tadi link Proteus kalau belum download tadi saya share di grup WA. Monggo di-download, siapa tahu bisa diinstal atau dipelajari dulu. Jadi besok mungkin pertemuan setelah organisasi memori, mungkin langsung kita baru masuk ke prakteknya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan ini? Jadi bentuk-bentuk ini semua rangkaian ini nanti kita nggak membuat ini gitu. Tapi buat gambaran saja. Kita hanya harus mengetahui mengenai sistem minimumnya saja. Karena nanti untuk mensimulasikan dan terus nanti kita program. Kalau urusan nanti kalau program udah jadi atau dia itu dibentuk ke bentuk fisiknya itu sudah, kalau kita mau mempelajari sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak mampu itu bisa dilemparkan ke orang-orang elektro gitu. Yang penting kita konsentrasi di pemrogramannya saja. Jadi ini buat gambaran saja bentuknya seperti itu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya akhiri perkuliahan hari ini.
Dan besok kita akan bahas mengenai organisasi memori. Seandainya besok itu ada waktu, dilanjutkan ke mencoba untuk mensimulasikan ke Proteus. Jadi tadi yang Proteus, software Proteus bisa di-download di grup WA. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.